Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini ada beberapa keterangan tentang bagaimana agar kita ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Nabi menyatakan, "Alaikum bisunnati." Kewajiban atas kamu sekalian untuk melaksanakan sunnahku, untuk melaksanakan hadisku. Yang paling gampang gunakan apa? Siwak. Itu paling gampang itu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya atau kebiasaannya dari 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, al-mahdiyyin, yang memberikan petunjuk, min ba'di, setelahku, katanya Nabi. Amalan sunnah Nabi itu Pak, tidak perlu yang terlalu tinggi. Oh Nabi itu kalau malam jarang tidur, ana mau seperti itu. Kedukuran. Tidak perlu itu. Ada satu cerita Pak, ada satu cerita tentang bagaimana orang itu menggunakan sunnahnya Nabi mendapatkan rahmat ringan. Apa itu? Siwak. Ada orang itu diceritakan setiap waktunya menggunakan siwak. Siwakan wis. Mau ngaji siwakan, mau sholat siwakan, masuk kamar mandi siwakan, keluar kamar mandi siwakan. Pokoknya perbuatan baik siwakan. Itu toh. Sampai suatu saat dia kalau akan tidur itu siwakan, bangun tidur siwakan. Jadi sunnahnya gitu. Ada beberapa orang soleh itu meletakkan siwaknya di beberapa tempat, bukan cuma satu. Di atas tempat tidurnya satu, di kamar mandinya satu, di tempat sholatnya satu, kadang-kadang ditali di tasbihnya satu siwak itu. Jadi setiap waktunya siwakan. Suatu saat orang ini siwakan tidur. Setelah siwakan tidur, dia itu mimpi seperti mati, Pak. Seperti mati. Ya kelihatan di mimpinya itu dia dibanguni, tidak bangun. Kemudian ada keluarganya yang ngangkat dia. Dia kelihatan ada orang yang nyopoti pakaiannya. Kemudian dia kelihatan orang yang mandikan dia. Dia kelihatan juga orang yang kafani. Kelihatan seperti mimpi gitu. Dia juga kelihatan dimasukkan dalam keranda, dibawa ke tempat sholat, disolati. Sampai dia kelihatan dimasukkan dalam kubur, ditalkin, diuruk. Wes. Dia susah. Loh gambarannya gitu ya, anak ini kalau mati ya. Gambarnya seperti itu kalau mati. Akhirnya apa? Ternyata malaikat Mungkar Nakir muncul di hadapan dia. Kaget. Malaikat Mungkar Nakir, marabbuka. Loh, iki genai mati temenan dah. Katanya malaikat, loh iya. Ente itu mati mulai tadi. Astagfirullah, anak kira mimpi tadi. Jadi dia siwakan tidur, kelihatan gitu-gitu dianggap mimpi, ternyata sungguhan. Sing ingatna sapa? Malaikat Mungkar Nakir. Akhirnya katanya malaikat menangkan, ente sekarang bisa jawab pertanyaan. Iya, ya khair. Sebentar katanya. Bentar. Siwak ana mana? Di jero kuburan, Pak. Golek siwak. Maka ada panggilan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fulan bin Fulan masuk ke surga. Dia sudah tidak pantas untuk ditanyai lagi orang pilihannya Allah. Gak siwak loh. Siwak toh. Makanya Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati
laksanakan sunnahku. Pelan-pelan. Oh Nabi itu kalau makan dibagi 3. Separuh untuk makan, separuh untuk minum, separuh untuk nafas dibagi. Oh Nabi itu kalau makan mengunyahnya itu sampai kurang lebih 20 kali misalnya. Supaya betul-betul lumat ini yang ada di mulut ditelan. Pelan-pelan dulu. Jangan langsung jedek ya buyar. Nggak bisa. Nabi itu Pak, kalau sholat malam itu sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah niat mufaroko, mau pisah. Kenapa? Begitu panjangnya sholatnya Nabi. Tapi mau pisah sholat itu takut apa? Takut turun ayat negor Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sehingga tidak mau diikuti. Baca surat Baqarah, baca surat An-Nisa, baca. Itu kalau mau ikut Nabi. Kita orang, potongan ndak ono rek. Wis tak usah aneh-aneh wis. Sebelum Jumatan 2 rakaat. Setelah Jumatan 2 rakaat. Itu dulu, pelan-pelan. Kemudian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyina min ba'di. Ikuti juga kebiasaan mereka para sahabat. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar itu kalau sholat malam nunggu, jadi witirnya tidak dihabiskan. Misal setelah Isya sholat ba'diyah, kemudian sholat 8 rakaat witir, yang 3 rakaat nanti malamnya. Kalau Sayyidina Umar lain. Kalau Sayyidina Umar itu sholatnya sholat Isya, sholat ba'diyah Isya, sholat witir 11 dihabiskan. Ketika ditanya, wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau menghabiskan, tidak ditunggu malam tak? Aku takut kalau malam nanti tidak bangun. Tapi Sayyidina Umar Pak, tidak mungkin Sayyidina Umar itu telat kayak kita orang, tidak pernah. Tapi jaga-jaganya Sayyidina Umar seperti itu. Nanti kalau malam beliau itu sholat yang lainnya dari amalan sunnah, baik sholat hajat atau sholat apa kayak gitu. Nah ini perlu dijalankan kadang-kadang. Kadang-kadang ikuti Sayyidina Abu Bakar, kadang-kadang ikuti Sayyidina Umar. Itu. Katanya beliau pengarang, waman ajaza an dzalika. Siapa orang yang masih belum bisa seperti itu, fala yakhruj an hadis salafis saleh al masyhudi lahum bil wilayah. Jangan kamu keluar dari aturannya orang soleh yang terdahulu, yang mereka itu telah disaksikan golongannya walinya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Saya tidak iso misalnya ya, belum bisa Nabi, gampang. Ojo menentang sama mereka. Jangan berbeda pendapat dengan mereka, orang yang terdahulu. Karena orang yang terdahulu mereka sudah kelihatan Pak. Mereka kelihatan dari kewaliannya. Ma'ruf indan nas, dikenal. Segini aja dodo ya apa cara nggambare? Pak, lek sampai nang Pasuruan, nang Masjid Jamek Pasuruan, setelah itu kemana sampean? Mosok nang Masjid Jamek sembahyang sunnah mor metu? Tidak mungkin. Nang Kiai Hamid. Di belakang situ ada kuburan Kiai Hamid. Ada kuburan gurunya Habib Ja'far bin Syaikhon. Di situ. Pasti sampean ziarah. Sepurane nggih. Lek memang Kiai Hamid itu bukan wali, Pak, tidak akan diziarahi orang. Siapapun. Bintang film terkenal ini mungkin datang. Ya sudah, paling mentok setahun 2 tahun, setelah itu ditinggalkan orang. Tapi lihat wali min auliyaillah, bagaimana beliau tadi itu. Sampai sekarang diziarahi orang loh. Rame. Dan mereka itu bisa memberikan nafkah bukan cuma ketika hidup, ketika meninggal. Lah sampai dulu masih tampil loh. Sekitare. Rak dodolan tak macam itu. Dodolan klambi, sarung, tasbih, buku maulid, ini itu sak macam sampai sak aki barang dodolan iki ngono. Gara-gara apa? Tempat strategis bukan. Gara-gara ono kuburan di Sunan Ampel. Kalau Sunan Ampel lah di kono Pak, ndak ono dodolan di kono Pak. Ndak serame itu. Sik ndak percaya karo wali.
Itu jangan tentang sudah. Ada satu cerita Pak, ada satu cerita. Kiai Hamid itu pernah kelihatan muridnya itu kukunya dawa-dawa. Madhab kucing. Orang madhab kucing ya, dawa-dawa gune. Didawakno gune. Kan kita orang ini Pak sunahnya kalau motong kuku itu Senin, Kemis, dan pegang ini ya. Kalau sampean motong kuku Kemis sore, itu ada sebagai menyebutkan penyebab dimudahkannya rezeki. Tidak ruwet nggak duit, seneng namanya. Ayo. Kemis mari asar potongan kuku. Jumat akan Jumatan, potong kuku. Tidak ada sunahnya Nabi manjangan kuku itu tidak ada. Tidak ada. Untuk enak keruk-keruk itu ono situ. Oh, tidak ada. Ki Hamid kelihatan. Terus siapa katanya beliau? Orang ini ngikuti gitu loh. Sampai di musolahnya beliau duduk beliau ngatakan gini, kamu bawa potongan kuku ndak? Kukuku dawa-dawa iki polahe, ate tak ketoki. Ngerti enggak? Maksudnya ndiriki. Tapi tidak langsung. Ndak. Indir. Punya potongan kuku. Bentar Yai saya carikan. Oh iya. Dicarikan. Ditunggu sama beliau. Tidak lama kembali bawa potongan kuku. Dipotong di depan dia. Sambil nunjukkan gimana caranya motong kuku sunahnya Nabi. Dipotong sini, selang-seling. Sini. Kemudian yang kiri mulai jempol, jari tengah, jari kelingking, jari telunjuk, jari manis. Sudah kakinya, kuku kakinya dipotongi. Depan dia. Mulai kanan ke kiri sampai habis. Kata beliau, ini tak kembalikan. Sunnahnya harus dipotongi biar bersih. Saya mau menjalankan sunnah. Langsung Pak, iya Yai, langsung dipotong arep Kiai Hamid. Itu toh. Ojo adu-adu. Hah? Ana pernah dapat satu cerita Pak. Kalau tidak salah itu kelompok dari Kiai di Lasem. Itu pernah cerita salah satu keluarga beliau, itu per hari iso moco kitab 19 kali. Dengan berbagai macam dari ilmu. Ba'da subuh, jam 7, waktu duha, sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar, setelah maghrib, setelah isya. Itu total kalau satu hari bisa sampai 19 kitab diwoco. Tak balekno saiki. Ini sampean kalau kula niru, kuat. Yo ngeblak, gosok-gosokan remason sampean. Enggak bisa. Minimal per hari dengarkan ilmunya Rasulullah. Itu minimal. Oh, satu diambil ilmu, tek. Sekarang enggak bawa tulisan. Di rumah nanti tulis. Satu tok. Setiap majelis. Wa man ajaza an dzalik, kalau memang enggak mampu itu tadi, fala yakhruj hadiyus salaf as-salih al-masyhud lahum bil wilayah. Yang mereka sudah ketahuan wilayahnya, kewaliannya. Terus wa man lam yuwaffaq lidzalik, kalau masih tidak bisa, fala aqil minas sayri bisirati fi ibadati wa khalwati wa i'tizalati al khalq. Kalau memang tidak bisa, ya sudah berusaha pelan-pelan mulai menjauhi manusia, kecuali penting to. Lek basa kasarane ojo ake-ake jandongan, ojo ake-ake kakean ngomong gedabrus. Karena uang iki iso gedabrus, Pak. Iso ngrasani uang gedabrus lan sak pinunggalane iki gara-gara apa? Ana koncoe. Coba sampean koncoe karo tembok. Ayo di jero kamar misalnya atau di masih ijenan di ngarepe tembok. Mosok kati ngomong karo tembok sampean? Ya berarti diperiksakno ngomong karo tembok. Gara-gara apa? Ana konco. Makanya Pak, sebenarnya ngakeh uang sing biasa ngombe kopi di warung sing bondo 5.000 mulai jam 6 sore sampai jam 12 bengi, iku ndak lepas dari ngerasani uang pasti.
Lupute ngono, ngomong politik kok yo. Waduh. Mari ngene ati dadi perang dunia ketiga. Apa iku presiden iku kok nek bom. Iki ditunggu masian. Dia ndak mikir lek blonjoe gawe meneh ndak ono sian. Iso dadi perang dunia ketiga mbek bojone padahal. Ndak mikir. Sing dipikir apa? Perang dunia. Kenapa? Kakek kumpul mbek wong. Tapi lek kumpul sama orang yang bisa bawa kehidupan akhirat itu gini, nyampaikan nasihat. Dan anehnya, orang yang seperti itu orang yang ndak banyak temennya, ya benar. Wong sing suka gedabrus iku akeh koncoe. Lek meneng jogo lesan ndorok koncoe biasa. Subhanallah, subhanallah. Dikatakan di sini tentang juga jangan lupakan katanya beliau untuk kita orang ini gampang maafkan orang. Gampang maafkan orang. Ya. Ada seseorang tanya sama Nabi. Sa'ala rajulun Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul. Dari masalah husnul khuluq. Akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik itu? Maka ketika itu Nabi jawab pertanyaan sahabat ini dengan firman Allah fatala. Maka Nabi membaca qaulahu azza wa jalla, firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, gampanglah untuk kamu memaafkan. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Wa'arid anil jahilin, jangan suka kumpul dengan orang-orang yang tidak ngerti ilmu. 3 ini katanya Nabi. Gampang maafkan, perintahkan kebaikan, setelah merintahkan diri kita berbuat baik, perintahkan kepada orang, memaafkan, perintahkan kepada yang lain berbuat kebaikan, kemudian jangan suka kumpul sama orang yang tidak ngerti ilmu agama. Firman Allah. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi menyatakan lagi, melanjutkan dari jawaban pertanyaan sahabat tadi itu, huwa antasilaman qata'aka. Pelaksanaan dari ayat tadi itu, khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin, gampanglah memaafkan, perintahkan kebaikan, dan jangan suka kumpul dengan orang-orang yang tidak ngerti ilmu agama. 3 ini katanya Nabi terkumpul di dalam sikap 1, antasila man qata'aka. Engkau menyambung tali silaturahmi orang yang memotong, yang memutus tali silaturahmi denganmu. Sampai ketemu wong, abah ketemu wong, bah, assalamualaikum, melengos. Orang yang seperti itu pertama kali sampai datangi untuk silaturahim. Berat. Kalau kita orang ini berbuat baik sama orang baik kepada kita, itu memang normal, Pak. Normal. Yang hebat itu kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita balas kebaikan. Ini yang pertama, sifat yang pertama. Antasila man qata'aka. Engkau menyambung orang-orang yang mutus tali silaturahmi denganmu. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Engkau memberikan kepada orang yang tidak memberi sama kamu. Lek basa gampangan ini loh. Sak masjid dikei duit, dikei sarung, pas sampean ijenan ndak. Tadi gitu kabeh, Dok. Pas giliane bapak iki ndak dikei tinggal. Mangkal. Tapi caranya katanya Nabi, dia yang pertama kali kalau sampean punya rezeki, dia yang pertama kali sampean kasih. Kenapa? Karena dia tidak ngasih sama kita. Kan soro, Pak. Nemen soro iki lho, temenan iki, soro iki. Soro.
Nemen sorone. Tapi ya ini makna pelaksanaan katanya Nabi. Allah. Terus wa ta'fu amman dolamaka. Maafkan kepada orang yang berbuat dolim kepadamu. Orang dolim kalau sampean, ngilok-ngilok sampean, jelek-jelekkan sampean. Kalau sekarang ini Pak jelekkan, tidak harus melalui lesan kok. Melalui tik-tikan kan iso Izan. Di Facebook, di Twitter tidak main sampean, TikTok ya saya. Enggak ngomong iso yuk. Iso itu. Na'udzubillah. Itu maafkan. Tidak boleh dendam sama orang. Tidak boleh mangkal sama orang. Tidak boleh doakan jelek sama orang. Tidak oleh Pak. Tidak oleh doakan jelek kepada orang yang jelek sama kita. Iku madhabe Nabi. Sira, kalau jenengan kira kuat dah yo. Lek ndak kuat jadi pikir no, iki aturan Nabi lek. Tapi kalau cacian dibalas cacian, keburukan dibalas keburukan, berarti kan hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, idza tasabat ummati fasaqatat min ainillah. Kalau umatku ini katanya Nabi, sudah saling caci maki, sudah saling hasut penghasut, di podium kono caci maki, di tempat pengajian situ caci maki, di sini caci maki, semuanya caci maki dibalas caci maki, sehingga idza tasabat ummati katanya Nabi, kalau sudah umatku saling caci maki, fasaqatat min ainillah, maka akan jatuh, tidak dipandang rahmat oleh Allah. Tidak akan dipandang rahmat. Allah akan menurunkan musibah nanti. Sudah didoakan aja. Selesai. Tidak perlu doa-doa. Iki ngene. Ya wis tak apa sekarang. Tabayun wajib. Sudah ditabayun tidak bisa ya. Sudah mau diapakan lagi? Ya didoakno. Nabi itu diusir loh Pak. Nabi itu diusir. Dari mana? Dari Mekah. Bukan cuma dicaci maki loh. Diusir. Digunakan sayembara. Siapa yang bisa untuk nangkep Nabi Muhammad hidup atau mati dikasih 1000 onta. Nabi Muhammad tuh. Tapi ketika Nabi bawa pasukan, bawa kekuatan. Apakah Nabi ngincer? Iki mangsing kurang ajar. Bunuh pertama kali. Yang itu bunuh enggak. Bahkan ada satu kejadian Pak. Ketika Nabi akan masuk di kota Madinah ada 2 kejadian. Waktu Fathul Mekah. Yang pertama itu tiba-tiba Nabi memberhentikan pasukan. Setelah apa? Setelah ada satu burung yang hinggap di pundak mulia Rasulullah. Kemudian Nabi, burung itu dekatkan paruhnya di telinga mulia Rasulullah gini. Kemudian Nabi ngomong, pasukan, siapa di antara kamu sekalian yang sudah ngambil telurnya burung? Ada yang ngambil telurnya burung di sini katanya. Salah satu, aku ya Rasul katanya. Aku. Dipegang Mas An. Katanya Nabi, kembalikan. Kembalikan ke sarangnya, dikembalikan. Jadi manuk ngadu nang Nabi. Padahal bawa pasukan, 10.000 pasukan. Ini kalau mau gempur habis Pak Mekah. Waktu Fathul Mekah. Padahal Nabi keluarnya diusir. Dibuat sayembara. Sudah, jalan lagi. Ketika akan masuk di perbatasan Madinah, di situ kelihatan ada anjing. Anjing yang kita katakan najis mughalladhah, najis berat. Itu ada anjing yang tengah nyusui anak-anaknya. Anjing ini kita dua anak loh, nyusoni. Maka Nabi memanggil satu sahabat untuk jalannya pasukan pecah gini. Karena di tengah sini ada anjing yang tengah nyusui anak-anaknya. Jalan pasukan gini. Karena apa? Nabi kasihan kepada binatang ini. Loh rek, iki karo binatang rahmati koyok ngini. Lah opo kita rasa caci maki tuh. Ilo-iloan kabeh. La haula wala quwata illa billah. Kamu gini, kamu gitu, sudah jangan ikut-ikut diem.
Lesan kita jangan dikotori untuk ikut-ikutan bales Pak, jangan. Doakan aja, doakan. Selesai. Enggak perlu doa-doa wis. Iya. Lek jarene wong Jawa iku becik ketitik ala ketara kok, Pak. Ya kan? Sesuatu kebenaran itu mau akan terungkap. Sesuatu kebusukan, naudzubillah, kalau tidak tobat ya akan terungkap juga. Sudah dikembalikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu. Riwayat yang lain, wa tuhsinu ila man asa ilaik. Allah. Katanya Nabi, lanjutkan jawaban Nabi, wa tuhsinu ila man asa ilaik. Engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ya aku jenis silaturahmi. Lek silaturahmi karo seese dhewe silaturahmi ku rek. Ae nang di silaturahmi nang koncoku, itu sebetulnya bukan silaturahmi, itu ziarah biasa. Ya bagus. Cuman masih lebih hebat dan kalah jauh dengan orang yang musuhi kita datangi. Tutur datangi pertanggung jawab bukan. Silaturahmi. Itu butuh jiwa yang besar, Pak. Lek ndak jiwa besar ndak iso yo. Nggak bisa. Ya. Dalam riwayat yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min katanya Nabi 3 kali loh. Katanya Nabi, demi Allah tidak sempurna iman. Demi Allah tidak sempurna iman. Demi Allah tidak sempurna iman katanya Nabi. Siapa dia? Malla ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tetangganya yang tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Kalau orang ibadah, sholat, Quran, haji, umroh, sodako, iktikaf di masjid, amal perbuatan baik, kemudian dia berbuat buruk kepada tetangganya, katanya Nabi, tidak sempurna iman. Kalau tetangganya masih merasa sumpek dari dia. Karena ada sahabat cerita sama Nabi, ya Rasul, ini ada seorang perempuan yang kalau pagi hari itu tiap waktunya selalu puasa sunnah. Selalu puasa sunnah. Kalau malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ibadah, jarang tidur, pagi puasa. Tapi ya Rasul, dia ini tidak seneng karo tonggoi, tukaran tok karo tonggoi. Di mana sekarang dia kira-kira ya Rasul? Dia sudah meninggal. Apa katanya Nabi? Hiya finnar. Itu perempuan itu kalau tidak tobat di neraka. Oh hati-hati. Tonggo rek. Hati-hati sumpek tonggo kita orang. Oh hati-hati. Hatta ahli ibadah. Jangan. Yang pertama kali kalau ada kebaikan tonggo dhisik rek. Buat masakan katanya Nabi. Kalau masakan dididik ya tutupan. Sekiranya tidak nyebar nang dindi. Lek bosone kita orang. Lek tuku duran mek situ. Ojo mangan di terase oma. Akhirnya tonggo mek oleh ambune tok. Ini kan. Sak tonggo ini. Tonggo luru kanan, tonggo luru kiri mambu. Sing ngarep mambu. Duran situ. Ojo, jaga perasaan. Sampai Nabi mengatakan apa? Kalau masak perbanyak kuahnya. Apa maksudnya? Supaya bisa dibagi kepada tetangga. Omane bakar sate. Wong atase oleh teko masjid daging ngono rek. Wah, lek ngipas ini sak kampung mambu. Masya Allah. Sopo bakar kira cek enak rek. Oleh ambune tok. Itu ya. Ini masalah jaga perasaan, Pak, jaga hati. Dan orang tidak akan bisa memiliki hati yang kuat, hati yang mantap kepada Allah dan Rasulnya kecuali mendapatkan sesuatu yang dari zat yang menciptakan hati tersebut, Allah. Minta sama Allah. Anak kok ngamuan yo, minta sama Allah agar jangan gampang marah. Anak kok sengit karo tonggoku, minta sama Allah supaya dirubah akhlaknya sambil pelan-pelan berubah.
maka insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.